Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nurmaidah, mahasiswi STI Majalengka, kelas reguler MEP semester 4 dengan NIM 554320169. Saya diberi tugas oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan TBK. Ada profil usaha PT Gudang Garam. PT Gudang Garam TBK atau perseroan yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Kediri didirikan dengan akte Suroso SH Wakil Notaris Sementara di Kediri tanggal 30 Juni tahun 1971 nomor 10, diubah dengan akte notaris yang sama tanggal 13 Oktober tahun 1971 nomor 13. Akte-akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor 1A5 /197 tanggal 17 November tahun 1971, didaftarkan oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor 31 tahun 1971 dan nomor 32 tahun 1971 tanggal 26 November tahun 1971, dan diumumkan dalam tambahan nomor 586 pada Berita Negara nomor 104 tanggal 28 Desember tahun 1971. Lalu ada permasalahan pada Sistem Informasi Manajemen PT Gudang Garam. Sistem ERP adalah sebuah teknologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi dana, manusia, mesin, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, dan sistem human resource. Selain itu, salah satu sistem ERP open resource yang populer sekarang ini adalah Compare. Modul-modul standar yang biasanya terintegrasi di dalam suatu sistem ERP terdiri atas: yang pertama ada Customer Relationship Management, sebuah sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas pra dan pasca penjualan dalam organisasi. CRM meliputi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya ada pusat panggilan atau call center, ada tenaga penjualan atau sales force, ada dukungan teknis atau technical support, dan ada layanan lapangan atau field service. Yang kedua ada Financial Resource Management. Financial Resource Management yaitu modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Modul-modulnya antara lain ada General Accounting, Financial Accounting, Controlling, Investment Management, Treasury, dan Enterprise Controlling. Dan yang ketiga ada Supply Chain Management. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Tujuan dari SCM atau Supply Chain Management adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi mulai dari supplier, manufaktur, warehouse, dan stores. Penerapan Supply Chain Management yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Lalu yang keempat ada HRM atau biasa disebut Human Resource Management. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur dari mulai perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji. Pekerjaan rutin bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji,
manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus perekrutan, hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul ini. Modulnya antara lain ada personal management, personal time management, dan payroll. Lalu ada yang kelima ada manufacturing resource planning atau MRP 2. Evolusi dari material requirements planning atau MRP 1 yang melingkupi faktor tambahan seperti perencanaan jangka panjang, master scheduling, rocket capacity planning, dan structure control. MRP 1 telah memasukkan unsur pengawasan dan pelaporan. Setelah itu ada manfaat penggunaan ERP. Yang pertama ada integrasi data keuangan. Yang kedua standarisasi proses operasi. Dan yang ketiga ada standarisasi data informasi. Ada kelebihan sistem ERP. Yang pertama, biaya manajemen dan operasional berkurang. Yang kedua, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, sebagai pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, produktivitas dan efisiensi meningkat. Yang kelima, penyempurnaan kolaborasi. Setelah kelebihan, ada kekurangan. Yang pertama, adanya keterbatasan pemilihan pada perangkat lunak sistem ERP. Yang kedua, pada sistem ERP ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya yang bervariasi dari ribuan dolar sampai jutaan dolar. Yang ketiga ada sistem ini akan sering terpampang sulit untuk beradaptasi dengan jalannya kerja. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.